Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Metodologi Penelitian Keagamaan yang beranggotakan Isnaini Prabandari, Ita Kunisa, Kholia, dan Iriana Lelita Imania akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pendekatan Insider dan Outsider dalam Penelitian Keagamaan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yang berjudul Konsep Insider dan Outsider. Konsep yang dimaksudkan di sini yaitu cara pandang seseorang dalam memandang sesuatu. Analisis dari golongan insider tidak bisa diterima oleh kelompok outsider. Begitu juga sebaliknya, analisis oleh kelompok outsider yang tidak bisa diterima oleh kelompok insider. Semua itu karena adanya subjektivitas yang menjerat. Dan dari kedua keadaan ini, muncullah gagasan dari Kim Knott yang mengatasinya dengan mencari objektivitas penelitian yang bertujuan utamanya untuk dapat memecahkan masalah untuk kedua pihak tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Isnaini Prabandari. Baik, terima kasih Mbak Ita Kunisa. Materi yang selanjutnya yaitu posisi insider dan outsider dalam studi agama. Pemetaan posisi pemikiran antara insider dan outsider dalam studi agama menimbulkan skeptisisme baik dalam posisi insider maupun outsider. Patut diajukan suatu persoalan yang sama sejauh manakah dapat dijamin objektivitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki validitas ilmiah dari kedua posisi tersebut. Dalam konteks ini, Kim Knott memiliki pandangan yang berbeda dengan Darshan Singh. Pandangan Kim Knott, hubungan insider dan outsider dalam studi agama dapat dipertimbangkan batas-batas objektivitas dan subjektivitasnya yang terpancar dalam pengalaman keagamaan yang berbasis pada sikap, empati, dan kritis. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kholia. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Kholia, NIM 1817402150, akan melanjutkan presentasi yaitu tentang pendekatan insider dalam penelitian keagamaan. Sebelum kita membahas ini, kita masuk ke slide selanjutnya. Pendekatan insider dalam penelitian keagamaan adalah segala cara yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti tentang suatu keagamaan yang ranahnya dari dalam atau orang dalam. Maksudnya diteliti dari pandangan agamanya sendiri. Misalkan orang tersebut beragama Islam, maka orang tersebut juga meneliti tentang agamanya, yaitu Islam. Pendekatan insider dalam penelitian keagamaan ini dapat dilihat dari partisipasi murni atau pemeluk agama, dan dapat dilihat dari penelitian tentang partisipasi sebagai peneliti atau dengan cara pandang yang relatif baru. Partisipan murni atau pemeluk agama, dalam hal ini penelitian itu hanya mengkaji dan menulis agama berdasarkan perspektif dalam, dari dalam insider. Lalu objektivitas tulisan itu tidak menjadi pokok tujuan, dan tidak hanya mengkritik sesuatu itu hanya tertuju pada suatu tujuan. Ini partisipan murni. Lalu penulis tentang keagamaan penelitian ini hanya dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang agamanya sendiri. Misalnya saja tentang pendekatan insider ini digunakan dalam penelitian keagamaan, terutama sebagai partisipan muslim ini bisa menggunakan pendekatan studi agama atau sosiologi. Pendekatan ini menitik beratkan pada penggunaan pengalaman individual dan penggunaan bahasa agama Islam. Contohnya tentang masalah konsep jilbab untuk memahami kebudayaan Islam yang eksklusif dan menyoroti posisi wanita dalam lingkungan tradisional domestik. Ini ditulis oleh Fatima Mernisi. Sebagai sosok partisipan murni atau pemeluk agama, beliau beragama Islam dan salah satu penulis Muslim yang bermaksud mendeskripsikan esensi ajaran Islam dengan lebih menggali hasanah yang terkandung dalam hak-hak sebagai seorang wanita muslimah. Lalu yang selanjutnya yaitu
dilihat dari partisipan sebagai peneliti dengan cara pandang yang relatif baru. Menurut Kim Knott ini, penelitian keagamaan ini pada umumnya hanya mengadopsi sikap yang lebih kritis daripada meniru peran partisipan murni. Jadi penelitian ini hanya bergerak pada mengadopsi sikap yang lebih kritis terhadap suatu penelitian keagamaan, lalu mengadopsi cara-cara peneliti untuk mengkaji keagamaan di tengah-tengah komunitas agama mereka sendiri. Pendekatan insider ini digunakan dengan pendekatan fenomenologis dan pendekatan filosofis kritis, yakni mengacu pada pembahasan realitas keberagaman yang terkritik pada aspek historial kultural secara menyeluruh. Pendekatan fenomenologis ini digunakan untuk menemukan hakikat kebenaran keberagaman manusia secara nyata. Ketika menggunakan pendekatan fenomenologis ini, maka harus ditindaklanjuti dengan pendekatan filosofis kritis. Contohnya seperti penelitian oleh Heilman dalam autobiografinya yang berjudul The Gate Behind the Wall. Dalam penerapannya, Heilman ini memposisikan dirinya sebagai seorang yang menghadapi bipolar, artinya berada dalam dua posisi dalam keberagaman. Nah, beliau selalu berusaha menempatkan dirinya secara netral dan mampu membuat dirinya terbebas dari keraguan yang ganda. Begitulah sedikit menjelaskan tentang pendekatan insider, baik secara partisipan murni maupun partisipan sebagai peneliti dengan cara pendekatannya. Terima kasih, akan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Iriana Lelita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan outsider dalam penelitian keagamaan. Outsider adalah sebutan bagi para pengkaji non-muslim yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam bentuk-bentuk analisis metodologi tertentu. Pada tataran pemahaman intelektual inilah, peneliti muslim atau insider dan non-muslim atau outsider dapat bekerja sama. Kim Knott dalam MC Cutson kemudian membagi tawaran pendekatan dari para ahli yang menyangkut problem studi agama menjadi 4 hal. Yang pertama, pendekatan fenomenologi. Tujuan dari pendekatan fenomenologi ini adalah untuk memahami keberagaman dengan menggunakan sikap empati dan menahan diri dari penghakiman atau judgement yang benar atau salah. Pendekatan fenomenologi ditawarkan sebagai metode yang objektif dalam studi agama dengan lebih menekankan pada segi-segi persamaan bukan pada segi-segi perbedaan. Yang kedua ada pendekatan reduksinisme. Sebagaimana yang dicontohkan, yaitu mengambil sifat yang ilmiah dan objektif sebagai outsider. Pendekatan reduksisme dapat dijadikan metode bagi penelitian yang ingin menjelaskan dan hakikatnya dengan merujuk pada pengaruh-pengaruh agama, dengan mengungkapkan fenomena keberagaman dalam bentuk yang murni dan bukan merupakan tafsiran-tafsiran. Yang ketiga ada pendekatan netralitas dan metode agnostisisme. Pendekatan agnostisme yaitu menggambarkan sebagaimana mediasi, yaitu menghindari sikap validasi dan penolakan dengan berupaya untuk tetap netral ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat ada pendekatan refleksivitas atau sebuah pemahaman. Yang dimaksud di sini adalah sebagai pendekatan yang memungkinkan untuk mempertemukan jurang pemisah antara insider dan outsider dengan cara menentukan pengalaman insider melalui alat-alat interpretasi sehingga mampu bekerja sama antar satu sama lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.